adalah eyeshadow. Nah, eyeshadow nih kalau bule, eyeshadownya itu lebih kelihatan sling walaupun pakai warnanya coklat gitu, tapi lebih kelihatan tebel ya, kalau beda sama Korea. Sebelumnya pakai ini dulu. Gue mau pilih warnanya di sini, eyeshadownya yang agak ngejreng atau ada, biasanya untuk base gue pilih coklat, tapi di samping-sampingnya ada sedikit agak orange karena warna-warna sekarang tuh yang lagi ngetren kayak orange gitu. Di dalamnya dikasih agak bronze, agak lebih muda coklat, terus ada lebih muda di bagian tengahnya. Pertama pakai yang coklat dulu. Untuk bagian kelopak matanya udah kebentuk dengan warna coklat. Sekarang bagiannya gue mau bikin di sini ada orange dikit. Nah, ini coklat, sebenarnya agak coklat tapi ada orange. Luarnya warnanya agak orange luar warnanya. Itu dipakainya sedikit. Bagian kelopak mata yang agak di luar nih, yang paling luar di sininya, setelah tadi gue bikin kelopaknya pakai coklat biar kelihatan matanya lebih celong ke dalam gitu. Nah, ini juga ngebantu warna-warna tadi. Kalau pertama pakai yang coklat untuk cover bikin kelopaknya dulu, terus orange ini untuk, kalau gue sih bilangnya kayak warna gradasi dari coklat terus agak ke orange buat masuk ke warna ke dalamnya. Di luar yang kelopak bagian luar gue mau pakai warna agak bronze ini nih, agak gelap. Ribet ya bule makanya. Lalu di bagian depan kepengen yang warnanya agak lebih muda. Nah, ya kan, mata gue yang di depan, yang ujungnya tuh agak lebih warnanya lebih muda, terus ke belakang ini coklat, terus ada orange-nya sedikit. Ini sih kalau dibilang gradasi, sebetulnya gue lebih suka ya kalau makeup itu kalau makeup kayak gini tuh ibaratnya lo benar-benar menguasai tekniknya. Cuma kadang kan kalau sekarang yang paling simple adalah makeup ya udah coklat aja, coklat semua. Tapi kalau kayak gini biasanya gue kalau ngeliat orang dia bisa bikin mata begini, biasanya suka dibikin buat kayak teater atau make up fancy ya, mau pesta, acara-acara khusus biasanya lo pakai gini. Tapi agak susah ya kalau lo basic banget, lo awal buat belajar make up harus belajar teknik-teknik kayak gini. Next, kalau ini udah, kita pakai eyeliner. Nah, eyelinernya nih bule nih, eyelinernya biasanya tajam. Nah, lo bisa lihat pemakaian eyelinernya dia lebih tebal dan biasanya dia bikin cat eyes, jadi matanya lebih kelihatan dramatis. Setelah gue pakai eyeliner dan eyeshadow yang bold ini, kita mulai merias bagian bawah mata. Nah, bawah mata itu sekarang gue pakai eyeliner pensil bagian dalam. Pensil di bagian dalam biar mata lo agak lebih membesar. Terus kita baur, kita pakaiin juga, jangan lupa bawahnya harus tetap dikasih eyeshadow. Bawahnya pakai eyeshadow. Gue mau pakai eyeshadow yang agak coklat. Kenapa? Warna coklat tuh paling enak aja di baurnya. Nah, untungnya tadi kan bedak yang setting powdernya nggak gue hapus tuh, yang di bawah-bawah ini. Jadi itu juga memberi
keuntungan kalau si eyeshadownya rontok-rontok, nanti kita bisa langsung hapus, jadi dia nggak langsung nempel ke kulit. Terus bagian depannya kasih sedikit yang lebih terang. Kalau udah, baru kita pakai bulu mata. Gue pakai bulu mata ini, nanti gue beli ini bulu mata murah banget loh, sekitar 20-25 ribu lah segini, tapi bulunya enak banget. Jadi lo nggak harus pakai banyak-banyak, nggak harus pakai berlapis-lapis, tapi bulunya sudah ngangkat nih, udah double gini. Bulunya kayak berlapis-lapis, cuma kan biasanya ya kalau yang dijual-jual itu bulunya berlapis tapi tebal gitu, kayak ujung-ujungnya kayak dia ada berapa bulu mata, dia lem lagi terus jadi satu gitu. Nah kalau ini enggak, layernya tuh satu layer tapi nih bulunya halus banget, terus bulunya udah megar-megar sendiri. Oke, ini ya bulu matanya udah, taruh aja. Ini kan karena kebetulan kan gue pakai extension eyelash, tapi masih ke atas sih. Nanti biasanya kalau ini dikasih maskara nggak apa-apa, kita taruh. Gimana? Nah, bulu matanya udah kepasang, lihat kan? Nih, bulu matanya gue cuma pakai satu, tapi dia kayak ada berapa layer, ini bagus banget. Tunggu. Oke. Tuh, dia ada beberapa layer. Lo nggak perlu pakai 1, 2, 3. Nah, ini sekarang gue mau nyatuin si bulu mata palsunya sama eyelash extension gue. Ini bagian-bagian yang agak bukan kebuka nih, bagian kelopak sini kan dalam diwarnain. Bagian mata udah, gue juga udah tirus, gue udah mancung. Sekarang bagian blush on. Nah, blush on tuh kan kalau gue baca misalnya tutorial, orang tuh juga pasti blush on ada warna mungkin yang lebih mudanya di depan, terus yang agak lebih tua di belakang. Lo harus punya blush on berapa, bla bla bla. Tapi kalau buat gue ya, makeup sih yang gue tahu kan juga makeup harganya kan juga agak mahal ya makeup ya. Kalau kita kayak gitu kan kadang kita makeup sehari-hari, ibaratnya sehari-hari nggak pakai barang-barang itu, takutnya expired. Jadi kalau gue sih biasanya blush on punya 2 gitu, maksudnya mendingan lo kalau punya blush on 2, satu peach misalnya, yang satu agak nge-pink, terus mungkin yang satu mungkin kalau lo nggak terlalu cocok sama warna peach, lo cocok sama pink yang agak muda, lo beli. Terus mungkin yang agak lo harus punya yang agak merah sedikit aja buat kalau acara-acara khusus, atau lo lebih lo lagi perlu makeup yang lebih bold kayak gini gitu untuk suatu acara, mungkin dinner atau undangan apa ya, kayak wedding, ada temen lo wedding, itu penting juga sih. Nah ini gue pakai yang agak gelap. Nah ini jadinya sih nggak gelap, tapi kelihatan lah nggak merah tua, nggak gelap banget tuh, tapi dia nggak light pink ya, nggak pink gitu. Soalnya kalau pink banget kadang udah makeup begini agak kurang kelihatan, jadi kayak apa ya, kayak bentrok aja gitu. Yang satu lo maunya agak kayak natural atau lo mau ini, tapi sekarang makeupnya kan agak lebih gelap, jadi pakai gitu. Blush on tadi kan kalau dibilang tuh apple cheek ya, apple cheek kan di sini nih, di senyum. Taruhnya di sini, tapi kita
baurnya agak ke atas biar hilang gitu warnanya, jadi nggak blonteng banget di depan muka. Jangan usah ke bawah-bawah, jadi kalau ke bawah-bawah percuma lo punya shading, ya nggak sih, lo punya ini. Jadi biarin aja coklat ini dari shading dalam tadi yang kita buat di sini aja. Nah, untuk di bagian highlight tadi kan shading nih udah nih, kita pakai blush on. Nah, gue biasanya nih di bawah mata ini gue tarik lagi. Tadi kan udah pakai highlight yang krim ya, pakai concealer tuh highlight. Nah, ini biasanya di sini gue pakai bedak yang warnanya agak lebih cerah, tapi cuma dipakai di bagian V sini nih, tuh, sama hidung. Ini udah mulai nih yang tadi yang lo highlight. Nah, kita angkat lagi warnanya. Ini kan tadi kan gue pakai shading ya, biar kepala gue jidatnya nggak gede banget. Gede banget. Nih atasnya kan coklat. Nah, sekarang si highlight ini bagian-bagian mana yang mau ditonjolkan. Ya. Yang tadi yang bagian setting powder gimana? Ya udah, abis lo pakai kan tadi pas udah lo pakai gini hilang tuh setting powdernya. Lalu kita pakai highlighter. Nah, ini nih highlighter yang dipakai untuk di bagian pipi buat nonjolin tulang muka. Ini bagus juga nih, ini Wet n Wild highlighting powder. Gitu aja. Nah, hidung nih biar kelihatan menonjol nih. Nah, gue pakai. Gue biasanya kalau highlight hidung gue nggak pakai semuanya, gue pakai sedikit aja di depan sama di tengah. Dan satu lagi, jangan sampai lupa highlight itu harus lo pakai di tulang. Nah, ini nih di tulang mata. Di tulang mata nih, di sini nih. Tulang mata itu di bagian mana sih? Di bagian saat alis lo naik. Satu lagi, bibir kita kasih sedikit di bagian lekukan bibir. Lanjut, ini part yang paling menarik adalah bagian bibir. Nah, biasanya bule itu bibirnya itu digedein. Kalau Korea biasanya kan natural ya, cuman semburat aja terus pakai lip tint. Kalau bule enggak, benar-benar mobil lagi. Gue ngeliat temen gue lewat mobil. Benar-benar bibir itu dibentuk. Gue mau pakai lipstick dari Wardah nomor 17. Ini lebih gelap, warnanya gelap, biar kelihatan bibirnya lebih tebal, lebih bervolume. Nah, tadi ini kan gue udah bikin bibirnya tebel, jadi gue bener-bener bibir di lingkaran luar. Terus pinggir-pinggirnya rapihinnya pakai foundation. Pakai foundation cream. Bibirnya udah jadi. Terus foundation creamnya kita hapus sedikit menggunakan bedak, bukan dihapus ya, agak dibaur-baur biar nggak terlalu kelihatan. Begini dibedakin sedikit pakai highlight, pakai bedak yang terang dikit biar foundationnya nggak terlalu kelihatan dempul. Yes, sudah jadi bibirnya. Oh, Instagram, kayak bibir Instagram yang kalau manyun sedikit nih, seksi.
Yew. Gue kayak pembawa berita nggak? Nah, kalau bibir, ini mah kalau makeup nggak selesai-selesai ya. Misalnya nih bibirnya nih mau gue tambahin dikit, gue pengen banget nih di bagian apa? Di bagian tengah, gue mau pakein sedikit highlight gitu. Gue bisa nih pakein. Nah, tambah tebel lagi bibir gue. Make up sih semuanya lo jangan terpaku sama teori-teori terlalu ini ya. Lo bisa, namanya kanvas, lo bisa mencoba segala macam cara di muka lo bisa coba pakai ini, lo pakai ini gitu. Jadi lo jangan terpaku, habis ini apa ya, ini cuma segini gitu. Kalau lo punya ide-ide, lo tuangin aja di make up. Nah, ini juga nih, ini hasilnya make up bule ya, make up Instagram ya, yang gue suka lihat sih di Instagram. Kalau misalnya kayak untuk daily sih memang agak berat kayak begini, orang juga akan bingung ya lo pakai kemana. Tapi ini nih, ada satu nih yang sebetulnya, jadi ini akan kelihatan kalau bule itu dibilangnya makeupnya matte dan flawless. Mereka tuh bilangnya flawless gitu. Even mereka mau glowing itu mereka pakainya tuh highlight gitu. Jadi bedanya adalah kalau Korea lebih ke skincare, banyak skincare ya. Kalau mereka itu, kalau sini lebih ke banyak makeupnya gitu, banyak kosmetiknya. Jadi kosmetik itu yang membuat menjadi glowing. Entah dia mungkin kayak gini nih, gue bisa pakai setting spray lagi biar awet, tapi gue rasa nggak perlu karena makeup di sini kosmetiknya ini udah awet gitu ya. Terus kalau mau bikin glowing, mereka tinggal tambahin highlight, ditambah highlight di sini, highlight di situ gitu. Atau nanti mereka biasanya suka pakai kayak bronzer untuk di foundation disatuin gitu. Tapi at the end mereka mau hasilnya tuh lebih lebih nutup ke muka. Dan kekurangannya si Korea, ini kan mungkin kekurangannya makeup luar ini, makeup bule ini agak lebih berat untuk skin kita. Tapi kalau makeup Korea yang kita pengen tuh, jangan harap kalau kulit lo nggak sehat cuy, itu nggak akan bisa jadi kayak gitu. Kulit lo harus sehat dulu, sehat tuh dalam arti ya memang karena mereka kosmetiknya makainya sedikit banget, bahkan ya foundation mereka cuma secuil itu. Kalau memang kita kayak punya berjerawat, kita pori-porinya gede, atau kita kulit agak merah-merah, nggak bakal bisa ketutup sama yang kayak gitu. Tetap aja gitu, jadinya malah tambah jangan berharap kayak gitu. Jadi orang suka salah gitu kan, orang suka bilang aku mau flawless gitu, tapi flawless kita harus lihat dulu keadaan kulit kita seperti apa. Jadi lo harus bisa bedain si Korea sama si makeup barat. Jadi mudah-mudahan info ini sangat berguna buat lo. Kalau lo suka, lo bisa likes. Jadi nanti gue akan kasih yang lain-lain lagi, tips-tips yang lain. Untuk sementara ini aja.